إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kenikmatannya yang tak terhitung dan tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka teruslah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal, kita memuji Allah dalam segala keadaan apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitnah demi fitnah akan datang, godaan demi godaan pasti akan menghadang, dan setiap perkara di dunia ini barakallahu fikum adalah ujian. Kadang Allah menguji dengan kebaikan, kadang menguji dengan kejelekan. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan para sufaha. Para sufaha adalah orang-orang yang bodoh dan dungu, orang-orang yang tidak berpikir dalam berbicara, orang-orang yang tidak pernah berpikir dan tidak pernah merujuk dengan ilmu dalam segala ucapannya, sikapnya, tuduhannya. Maka orang-orang seperti ini barakallahu fikum ujian tersendiri bagi seorang mukmin, ujian tersendiri bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berupaya untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Karena berapa banyak orang yang berpindah dari sunnah kepada bid'ah karena emosi. Berapa banyak orang yang bergeser dari kesabaran kepada istijal, keterburu-buruan karena kemarahan, karena emosi, karena menghadapi para sufaha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama di antara Ibnu Abi Dunya menyatakan bahwa menghadapi para sufaha harus dengan al-hilm. Al-hilm di dalamnya terkandung kesabaran, di dalamnya terkandung kecerdasan, di dalamnya terkandung berpikir apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Maka orang yang halim adalah orang yang hebat. Allah memuji di dalam Al-Quran Ibrahim alaihissalam, khalilahu, khalil Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan
tentang Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang selalu kembali kepada Allah dan orang yang memiliki sifat hilm, al-halim. Dan Allah memberitakan kepada Ibrahim alaihi salam turunannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memberitakan melalui para malaikat-malaikatnya yang datang sebagai tamunya Ibrahim alaihi salam. Qalu la taqaf. Ketika Ibrahim melihat tanda-tanda bahwa tamu-tamunya ini bukan orang biasa, sudah diberikan padanya daging sapi bakar, sapi kecil, ijlin samin. Ternyata tangannya tidak bisa menyentuhnya. Maka Ibrahim nakirahum, mengingkarinya, ini bukan manusia. Tetapi malaikat-malaikat tadi berkata, la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin halim. Kata para malaikat tadi, jangan khawatir, kami memberitakan berita gembira dengan seorang anak yang halim. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, lihatlah, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abul Anbiya, bapak para anbiya, bapaknya para nabi, yang nabi setelahnya seluruhnya dari turunan Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan juga anaknya diberitakan bahwa kami memberitakan berita gembira, Allah akan memberikan padamu seorang anak yang memiliki sifat halim. Wa basyaruhu bi ghulamin halim. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, ketika Ibrahim berdoa meminta keturunan, beliau alaihi salam berdakwah, tidak kurang usahanya, tidak sedikit pun dia sia-siakan. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, enggak ada yang mau mengikutinya. Maka beliau alaihi salam berharap ada turunannya yang akan melanjutkannya. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikan kepadaku minas salihin, turunan orang-orang yang saleh, jadi turunan anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami jawab permintaannya, kami kabulkan doanya. Kata Allah, basyarnahu bighulamin halim, kami beritakan berita gembira, yaitu seorang anak yang halim. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam bab khususnya dan risalah khususnya tentang kelembutan, tentang al-hilm. Haddatsana Ibrahim bin Abdullah qala anba'ana Thanith ibn Daud dzakara Hajjaj ibn Muhammad an Uqbah ibn Sinan. Berkata Atsam ibn Sayfi rahimahullah, da'amatul aql al-hilm, tonggak kecerdasan adalah al-hilm, sering diterjemahkan kelembutan. Tonggaknya kecerdasan adalah al-hilm, artinya orang yang tidak punya hilm, dia tidak cerdas, berpikir pendek, kurang panjang, tidak memikirkan apa akibatnya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, terlalu gegabah, terlalu sembrono, itu kebalikannya al-hilm. Adapun al-hilm adalah tonggak kecerdasan. Wa juma'ul amr as-sabr, dan segala urusan dikumpulkan dalam satu perkara, kesabaran. Wa khairul umur al-afu, dan sebaik-baik perkara adalah memaafkan. Memaafkan perkara-perkara yang berkait dengan pribadinya, dengan dirinya, apakah dicerca, dicemooh, direndahkan dan seterusnya. Fa'fu wasfahu, kata Allah, maafkanlah dan maklumilah. Ikhwan fillah, di mana letak kecerdasannya? Beberapa orang, bahkan sebagian besar manusia, mengira bahwa orang yang banyak memaafkan bodoh. Kok lemah sekali dia, bodoh sekali, kenapa dia diam terus? Terbalik, justru itu adalah kecerdasan. Di mana sisi kecerdasannya? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala
radhiyallahu taala anhu dengan sanadnya oleh Ibn Abi Dunya. Kata Ibn Abi Dunya, haddatsana Al-Husain ibn Abdurrahman. Beliau menyebutkan dari Abdullah ibn Saleh dari Muslim Al-Ajali. Beliau berkata, qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, awwalul 'iwadil hilm man halim min hilmihi anna an-nas kulluhum a'wanuhu 'ala al-jahil. Saya ulangi ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Awwalul 'iwadin, balasan pertama bagi al-halim, bagi seorang yang memiliki sifat hilm, dari hilmnya adalah annan nas kulluhum a'wanuh, bahwa manusia seluruhnya menjadi pendukungnya. Manusia seluruhnya menjadi pendukungnya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Mengapa? Karena mereka menyaksikan betapa jeleknya mulut orang ini dan betapa sabarnya orang yang ini. Wan nas kulluhum a'wanuh, maka manusia semuanya akan menjadi pendukungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibn Abi Dunya memasukkannya ke dalam judulnya dalam pasal yang keempat, al-hilm atau al-halimu wa a'wanu, pemaaf atau orang yang lembut dan pembela-pembelanya. Siapa pembelanya? Seluruh manusia. Yang menyaksikan kejadian tersebut akan menyalahkan orang yang mencaci maki, mencemooh dan seterusnya, dan akan membela orang yang sabar, yang tidak membalas dengan kejelekan yang sama, yang berpegang dengan perintah Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, diriwayatkan oleh Abu Hatim al-Busti rahimahullahu ta'ala, ma dhamma syai'un ila syai'in ahsan min hilmin ila ilmin. Tidaklah sesuatu digabungkan dengan sesuatu yang lain yang lebih bagus daripada al-hilm dengan al-ilm, kelembutan dan ilmu. Kelembutan tanpa ilmu tidak sempurna. Keilmuan tanpa kelembutan akan sirna. Tak terlihat ilmunya karena emosi, karena dia tidak terbimbing oleh ilmu yang diketahuinya, sehingga betapa indahnya, dan tidak ada yang lebih indah kalau digabungkan dua perkara, kata Abu Hatim al-Busti, yaitu al-hilm wal-ilm, keilmuan dan kesabaran. Qala rahimahullah, berkata juga rahimahullah, wa ma'adamu syai'in fi syai'in huwa awhash, dan tidak ada perkara yang hilang yang akan lebih jelek daripada kelembutan pada seorang alim. Enggak ada yang lebih fahish, enggak ada yang lebih fahish daripada orang berilmu tapi enggak punya hilm. Orang berilmu enggak punya kesabaran, itu paling jeleknya. Orang dikatakan alim tapi dia enggak punya hilm, awhash, kata beliau. Walau kana lil ilmi abawan, kalau saja ilmu itu punya bapak dan ibu, abawani, lakana ahaduhuma al-aql wal akhar al-hilm. Kalau saja ilmu itu punya dua bapak ibu, maka niscaya yang pertama adalah akal, kecerdasan, yang kedua adalah as-samat, diam, dan dua-duanya diringkas, disatukan dalam sifat al-hilm. Diam, sabar, tidak membalas, memaklumi, memaafkan pada perkara-perkara yang keluarnya dari sufaha, pada perkara-perkara yang keluarnya dari orang-orang jahil, dari orang-orang bodoh. Diriwayatkan oleh juga Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala bahwa Ali bin Husain, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, duduk-duduk bersama para sahabatnya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Tiba-tiba ada seseorang yang membayar seorang yang jahil, membayar seorang yang safih minas sufaha untuk mencerca dan mengejek Ali bin Husain rahimahullah. Maka datanglah si safih ini ke majelis tersebut
dan mulai dia berbicara mengejeknya, mencercanya, mencemoohnya, menghinanya, bahkan menjatuhkan kehormatannya. Waqtalaqa alaihi al-qaba'ih wal-'uyub, dan membuat tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta, bahkan mengatakan dengan aib-aib yang sesungguhnya enggak pernah ada pada Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma wa rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya, beliau dan bapaknya. Tetapi Ali Zainal Abidin diam sampai Safih ini berhenti, kehabisan kata-kata, sudah selesai, tidak berbicara apapun, habis apa yang dia ingin sampaikan. Maka baru Zainal Abidin berkata, ya akhi, in kunta kama qult faghfarallahu li. Ya akhi, kalau ucapanmu benar, semoga Allah mengampuni aku. Dan kalau ternyata ucapanmu salah, semoga Allah mengampunimu. Dua kata saja, dua kalimat yang diucapkan oleh Ali Zainal Abidin. In kunta ma qulta haq, atau dikatakan kalau engkau benar dengan ucapanmu, faghfarallahu li, semoga Allah mengampuni aku. Wa illa lam akun kama qulta, kalau ternyata aku tidak seperti yang kau katakan, faghfarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Maka sungguh tidak bertambah dengan cercaan tadi kecuali kemuliaan Ali Zainal Abidin. Tidak bertambah cercaan sufaha kepada seorang Ali Zainal Abidin, tidak bertambah, tidak menambah, kecuali kemuliaan karena sifat al-hilm. Bayangkan kalau kemudian dibalas dengan safahah yang sama. Kamu jelek, kamu yang jelek, kamu begini, kamu yang begitu, kemudian berantem berdua, bubar itu yang hadir. Apa-apaan ini? Sama-sama safih, sama-sama sufaha. Sehingga barakallahu fiikum, menghadapi para sufaha adalah dengan sifat al-hilm. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibn Abi Dunya selanjutnya, haddatsana Abdurrahman ibn Saleh al-Azdi, haddatsana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salama an Abi Ja'far al-Hatmi anna jaddahu Umairan, bahwa kakeknya Umair, wa kanat lahu suhbah, dan beliau memiliki derajat suhbah termasuk sahabat, awsa libani, memberikan wasiat kepada anak turunannya. Perhatikan wasiatnya, karena wasiatnya sungguh seperti mutiara-mutiara. Katanya, ya bunayya atau ya baniya, wahai anak-anakku, iyyakum wa mujalasatis sufaha, hati-hati kalian jangan bermajlis dengan para sufaha. Berarti metode pertama, hadapi dengan hilm. Metode kedua, jauhi sufaha. Fahjurhum hajran jamila, kata Allah dalam ayatnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzammil. Fahjurhum hajran jamila, jauhi mereka dengan baik, hindari pergaulan dengan sufaha. Fa inna mujalasatahum dana'ah, karena bermajlis dengan mereka itu kerendahan. Man yahlim ala safihi yasurru bihilmihi. Kata kedua, mutiara kedua, siapa yang bersikap hilm menghadapi sufaha, yasurru bihilmihi, dia akan berbahagia dengan sifat hilmnya. Wa man yujibhu yandam. Kalimat ketiga, siapa yang menjawabnya, siapa yang melayaninya, siapa yang meladeninya, yandam, dia akan menyesal.
Wa man yasbir 'ala ma yakrah yudrik ma yuhib. Siapa yang sabar terhadap apa yang dia tidak sukai, dia akan dapati apa yang dia sukai. Ini mutiara berikutnya. Siapa yang sabar atas apa yang dia tidak sukai, dia akan dapati apa yang dia sukai. Wa idza arada ahadukum an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar falyuqin nafsahu 'ala sabr. Siapa yang ingin untuk beramar ma'ruf bermenahi munkar, maka hendaklah jadikan dirinya sabar menghadapi segala adza, segala gangguan, resiko seorang amir bil ma'ruf, seorang nahi 'anil munkar akan menghadapi adza. Maka siapa, jika salah seorang kalian ingin untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka hendaklah dia sabar atas segala gangguan. Wa yasiq bisawab, dan hendaklah dia yakin dengan pahala yang Allah akan beri, sehingga memperkuat kesabarannya. Biarkan mereka berbicara, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man wasaqa bis-sawabi lam yajid masal ada. Karena siapa yang yakin dengan balasan yang Allah akan berikan, maka dia tidak akan merasa gangguan apapun, tidak akan merasa sakit, tidak akan merasa jelek dengan cercaan, dengan gangguan apapun, karena dia berharap sesuatu yang lebih besar dari segala perkara tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hindarilah sufaha dan maklumilah para sufaha. Sabarlah di atas sunnah, jangan berpindah, jangan bergoyah. Apa yang hak jalani, apa yang hak pegang kuat-kuat, dan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslihna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.